Kembali lagi bersama kami di Renungan Jiwa, sahabat jiwa. Di segmen kali ini kita akan membuka sesi tanya jawab bagi para sahabat jiwa dan jemaah yang hadir di sini untuk bertanya langsung pada guru-guru kita. Kita persilahkan pada sahabat jiwa yang ingin bertanya. Silakan. Silakan sebutkan nama dan kepada siapa pertanyaan ditujukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yulia. Ada yang ingin saya tanyakan. Saya seorang ibu rumah tangga. Saya mempunyai anak usia remaja. Setelah tadi kita semua melihat perjalanan adik-adik kita di pondok pesantren, rasanya Masya Allah punya anak yang soleh dan berprestasi. Bukan hanya dalam agama Ustadz ya. Yang saya ingin tanyakan, saya menginginkan juga anak saya bisa masuk pesantren. Tapi sepertinya anak saya belum tertarik Ustadz. Bagaimana kita sebagai orang tua yang kurang sekali pemahaman agamanya, menginginkan anak kita itu untuk masuk pesantren, tapi dengan dari hati dia. Kalaupun dia belum mau, bagaimana kita sebagai orang tua itu menanamkan nilai-nilai agama untuk anak kita Ustadz ya, yang usia remaja ini dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja. Terima kasih Ustadz, mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda, terima kasih atas pertanyaannya. Sahabat jiwa dimanapun Anda berada yang Allah muliakan. Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali tentunya bagi siapapun orang tua mendambakan anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan bagaimana kondisinya ketika kita menginginkan itu agar anak kita masuk ke lembaga pendidikan pesantren tetapi masih belum ada ketertarikan. Penting bagi kita sebagai orang tua yang pertama membangun kedekatan yang intimate dalam tanda kutip, bagaimana kita membangun emosional dari hati ke hati dengan komunikasi yang baik. Karena itulah yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan putra yang bernama Nabi Ismail. Ketika diperintahkan untuk mendapatkan wahyu untuk menyembelih putranya, kemudian Nabiullah Ibrahim ini berdiskusi kepada anaknya, wahai anakku, fangzur madza taru. Bagaimana pendapatmu ketika aku mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelihmu, gitu kan? Artinya di situ ada diskusi. Maka dari itu sebelum bagaimana kita mengajak anak kita, maka paling tidak ada bekal-bekal yang perlu dipersiapkan. Apa di antaranya? Paling tidak yang pertama, kita melatih dan mendidik anak kita dengan sikap kemandirian. Ya. Kemudian yang kedua dengan sikap tanggung jawab. Kenapa? Kita harus memberikan pemahaman kepada anak kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita itu pemimpin dan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Artinya kalau seorang anak sudah dihadirkan nilai-nilai seperti itu sebagai bekal persiapan untuk masuk ke lembaga pesantren, dan di pondok pesantren kita akan lebih dididik lagi untuk mendisiplinkan diri seorang santri tersebut ya, agar dibiasakan dengan habit-habit positif. Dan tentu sebagaimana yang tadi ayahanda dari santri-santri kita ya, itu memberikan contoh bahwasanya al-qudwah qoblal amr, adanya teladan sebelum kita memerintah Bu. Ini kan kadang kita pandai memerintah tapi tidak pandai memberi contoh, betul ya? Kita minta anak kita, nah pergi sholat gitu, kitanya malah asik-asikan nonton TV gitu kan. Artinya apa? Ini sangat penting sekali karena kesuksesan dakwah Nabi kita Muhammad SAW di antaranya adalah Rasulullah sukses dengan dakwah bil hal, dengan teladannya. Ini pentingnya keteladanan bagi orang tua, dan sampaikan dari hati ke hati apa yang menjadi keinginannya diarahkan. Sehingga kita terkesan tidak memaksa Bunda,
tapi tetap kita arahkan pelan-pelan ke arah yang positif. Mudah-mudahan itu menjadi tips bagaimana anak-anak kita bisa mau untuk mengenyam di dalam pendidikan di pondok pesantren, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Amin, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Fauzan atas nasihat